Dalam catatan sejarah Islam, era kenabian di Madinah seringkali digambarkan sebagai fase yang sangat terang benderang. Segala hukum, batas moral, dan status sosial tercatat dengan rigid. Namun, di balik kejelasan itu, terdapat beberapa celah historiografi yang menyisakan teka-teki besar bagi para sejarawan maupun ulama tafsir. Salah satu anomali terbesar itu mewujud pada sosok bernama Safwan bin Sayyad, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sayyad. Ia bukan bagian dari kaum Quraisy, bukan pula terlahir dari kaum Ansyar. Ia adalah seorang pemuda dari komunitas Yahudi Madinah yang hidup pada masa Rasulullah SAW, yang di sepanjang hidupnya terjebak dalam pusaran stigma teologis, dianggap sebagai dajjal akhir zaman oleh para sahabat Nabi. Bagaimana sebuah identitas personal bisa menjadi perdebatan eskatologis yang begitu serius? Dan mengapa jejak akhir hayatnya hilang dari dokumentasi sejarah pasca pertempuran Al-Harrah? Video ini akan membedah biografi Ibnu Sayyad secara deskriptif, objektif, dan berbasis pada kronik literatur klasik. Untuk memahami mengapa sosok Ibnu Sayyad memicu polemik, kita harus melihat bagaimana literatur hadis mendeskripsikan masa kecilnya. Sejak usia dini, Ibnu Sayyad menunjukkan fenomena psikologis dan fisik yang tidak biasa pada masanya. Secara sosiologis, ia kerap melakukan apa yang disebut sebagai kahanah meracau atau melontarkan klaim-klaim transendental. Salah satu klaimnya yang paling masyhur adalah ketika ia mengaku melihat sebuah singgasana besar yang mengapung di atas air. Dalam perspektif teologis Islam, deskripsi ini merujuk pada takhta iblis yang memicu kecurigaan bahwa Ibnu Sayyad memiliki relasi spiritual dengan kekuatan gelap. Secara fisik, terdapat dua catatan penting. Pertama, kebiasaannya saat remaja yang suka berbaring di bawah selembar kain sambil mengeluarkan suara dengusan atau racauan ritmis dari dadanya. Fenomena ini kerap diasosiasikan masyarakat saat itu sebagai bentuk kesurupan atau mediasi makhluk halus. Kedua, ketika beranjak dewasa, ia mengalami cacat fisik berupa kebutaan pada salah satu matanya. Dalam diskursus eskatologi Islam, kondisi mata yang cacat sebelah atau a'war merupakan salah satu ciri fisik absolut dari Dajjal yang dinubuatkan oleh Nabi. Kecurigaan yang masif di kalangan penduduk Madinah akhirnya membuat Rasulullah SAW melakukan pendekatan empiris. Dalam sebuah riwayat, Nabi bersama Umar bin Khattab secara senyap mengamati Ibnu Sayyad di sebuah kebun kurma untuk menguji hakikat dirinya. Ketika Nabi melontarkan pertanyaan, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ibnu Sayyad memberikan jawaban diplomatis yang penuh penolakan. "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk kaum yang buta huruf, kaum ummiyin." Uji klinis spiritual ini tidak membuat Nabi menghukumnya, karena saat itu Ibnu Sayyad masih berada dalam usia biologis anak-anak atau menjelang akil balik, dan belum ada ketetapan wahyu yang bersifat mutlak mengenai status hukumnya. Narasi mengenai Ibnu Sayyad seringkali terputus pada masa kecilnya yang kontroversial. Padahal, fase dewasanya memberikan sudut pandang historiografi yang jauh berbeda. Ibnu Sayyad pada akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam, berintegrasi dengan masyarakat Muslim Madinah, menikah, dan membangun keluarga. Aspek menarik dari genealogi keluarganya adalah salah satu putranya, Emmarah bin Abdullah bin Sayyad. Jauh dari stigma negatif ayahnya, Emmarah tumbuh menjadi tokoh intelektual terkemuka dari generasi tabi'in. Ia diakui oleh para kritikus hadis, ulama jar wa ta'dil, sebagai perawi yang sikah atau sangat terpercaya, di mana jalur periwayatannya bahkan diadopsi dalam kitab-kitab hadis utama. Meskipun telah melakukan integrasi sosial dan ritual, termasuk menjalankan ibadah haji, stigma masa kecil Ibnu Sayyad tidak pernah benar-benar lekang. Hal ini menciptakan beban psikologis yang masif, yang terdokumentasi dengan baik dalam sebuah dialog antara dirinya dan sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, dalam perjalanan menuju Makkah. Ibnu Sayyad mengartikulasikan pembelaan dirinya secara logis dan tekstual. Ia menyatakan, "Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Dajjal itu mandul tidak punya anak, sedangkan aku punya anak? Bukankah Nabi bersabda, Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah? Sedangkan aku lahir di Madinah dan sekarang sedang menuju Makkah." Secara epistemologi hukum Islam,
Argumen Ibnu Sayyad ini sangat valid karena ia membandingkan realitas biologis dan geografis dirinya dengan teks dalil yang bersifat mutlak. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri sempat menerima logika pembelaan ini. Namun, kompleksitas kepribadian Ibnu Sayyad kembali muncul di akhir dialog ketika ia menambahkan pernyataan ambigu. Tetapi aku tahu di mana Dajjal berada saat ini. Kontradiksi verbal inilah yang membuat sosoknya tetap berada di area abu-abu. Titik paling krusial sekaligus misterius dalam biografi Ibnu Sayyad terjadi pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Al-Harrah. Ini adalah konflik militer berdarah yang mempertemukan pasukan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah melawan penduduk Madinah yang melakukan pemogokan politik atau pemberontakan. Dalam peristiwa ini, Ibnu Sayyad memposisikan dirinya sebagai warga Madinah yang loyal. Ia ikut memobilisasi diri dan maju ke medan perang untuk mempertahankan kota kelahirannya tersebut. Sejarawan besar seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masterpiece-nya Fathul Bari mencatat sebuah anomali pasca pertempuran. Ketika pertempuran berakhir dengan kekalahan telak di pihak Madinah, proses identifikasi korban dilakukan. Disinilah rekam jejak Ibnu Sayyad terputus secara absolut. Jasad biologisnya tidak ditemukan di antara ratusan korban yang gugur di lapangan Al-Harrah. Di sisi lain, ia juga tidak tercatat dalam daftar tawanan perang maupun kelompok warga yang berhasil menyelamatkan diri ke wilayah luar. Ia lenyap secara total dari catatan administratif maupun kesaksian mata-mata sejarah sejak hari itu. Hilangnya Ibnu Sayyad tanpa menyisakan makam atau saksi kematian memicu kesimpulan spekulatif di kalangan beberapa sahabat Nabi senior seperti Jabir bin Abdullah dan Umar bin Khattab. Mereka tetap meyakini secara dogmatis hingga akhir hayat bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, dan hilangnya ia di medan perang ditafsirkan sebagai berakhirnya fase penyamaran keduniawiannya sebelum bangkit kembali di masa depan sesuai skenario eskatologis. Dari perspektif analisis hukum dan teks, bagaimana kita menempatkan fakta mengenai eksistensi anak dan keturunan Ibnu Sayyad? Kubu yang tetap meyakini Ibnu Sayyad sebagai Dajjal mencoba merekonsiliasi fakta biologis ini dengan dua pendekatan teoretis. Pertama, mereka berasumsi bahwa terminologi mandul bagi Dajjal hanyalah berlaku ketika ia telah memasuki fase manifestasi globalnya sebagai fitnah akhir zaman. Selama ia berada dalam fase incognito atau penyamaran sebagai manusia biasa, fungsi biologisnya berjalan seperti manusia pada umumnya. Kedua, pendekatan yang ditawarkan oleh ulama seperti Imam Al-Khattabi yang mengajukan teori pluralitas ruhani. Teori ini menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad secara esensial adalah manusia biasa, namun ia berfungsi sebagai inang atau medium yang dirasuki oleh entitas atau ruh Dajjal untuk memetakan kondisi sosial Madinah. Ketika peristiwa Al-Harrah merusak stabilitas Madinah, entitas tersebut keluar, meninggalkan eksistensinya tanpa jejak. Namun jika kita bersandar pada prinsip mayoritas ulama kontemporer dan metodologi hukum yang ketat, status Ibnu Sayyad ditafsirkan secara lebih moderat. Fakta bahwa ia memiliki keturunan yang saleh, melaksanakan ibadah haji, dan menunjukkan perilaku muslim di masa dewasa, menjadikannya gugur sebagai kandidat Dajjal utama. Ulama lebih condong mengkategorikannya sebagai salah satu dari Dajajilah atau Dajjal-Dajjal kecil, bermakna para pendusta dan peramal yang kemunculannya telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tanda-tanda kecil hari kiamat. Meski demikian, hilangnya Ibnu Sayyad secara misterius di peristiwa Al-Harrah tetap menempatkan namanya sebagai salah satu catatan kaki paling menarik dan penuh teka-teki dalam historiografi Islam. Bagaimana pandangan Anda mengenai analisis komparatif ini? Apakah pendekatan berbasis dalil biologis sudah cukup untuk menutup perdebatan mengenai Ibnu Sayyad? Ataukah celah hilangnya ia di medan perang tetap menyisakan ruang untuk diskusi teologis lebih lanjut? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak esai video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan cara menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten sejarah dan informatif lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.